Mas, di Bumi Ayu ini kan jarine akeh pembangunan. Ya. Tapi kan awake dhewe iku kita nggak tahu. Nah. Di pembangunan iku enteke piro, anu piro itu kan kita karo. Kira-kira sampean misalkan di sini kan katanya ada pembangunan paving. Dapat berapa gitu? Paving pun kali piro yo? Gak tahu kan? Gak ngerti Nah. aku. Takon Pak RW. Makanya kan di pemerintah itu nggak jelas loh Mas. Tadi kita misalkan di Musrenbang cuma menganggarkan saja. Ketika untuk pencairan masyarakat tidak tahu. Iki gaya opo kan kita nggak tahu. Tahu-tahu wis dadi gitu toh. Iya. Sopor RT RW oleh bagian kan enak. Iya. Nah, seperti itu aku ya gelem jadi RT ya. Iya. Jangan gelem. Ayo ditakon nang Pak. Iya, aku semangat Iya, iya. dulu. Pembangunan di situ kita nggak tahu berapa banyaknya ya kan. Iya. Tuh, lagi Pak. Nah, menisan. Ya, ada apa? Pak RW, mohon maaf Pak RW. Ada apa? Nah, kita tadi itu ngobrol-ngobrol, ya lelean Pak RW, gitu loh. Nah, pembangunan di sini itu kayak nggak transparan Pak RW. Kayak seperti ini kan kita nggak tahu. Tiba-tiba ada paving, terus dibangun, loh, saya ini kok wis rusak gitu loh Pak RW. Oke. Nah, kita sempat nggak percaya bagaimana ini anggarannya, terus pengelolaannya, bagaimana kan kita selama ini tidak ada penjelasan ke masyarakat. Itu menurut Pak RW bagaimana? Apakah ada ya gini, bocoran gimana Pak RW? bisa jelaskan gini ya. Jadi adik-adik bertiga, kita itu kan ada musrenbang. Nah di sini LPMK kelurahan itu sudah ada itu istilahnya kamusnya itu. Oh kalau ini membuat ini itu per meternya berapa itu ada. Itu bantuannya langsung berupa barang atau uang itu Pak? Lah iya ini kita berupa ada yang berupa uang, ada yang barang di drop. Nah, sehingga tapi kontrolnya itu ada dari kelurahan, dari LPMK. Tapi masyarakat kan nggak tahu Pak RW. Nah. Bisa jadi kita kan tidak disalahkan kalau kita curiga gitu kan. Enggak apa-apa. Misalkan ada bantuan 10 juta, Pak RW dan Pak RT itu dialirkan hanya 7 juta. 3 jutanya buat kantong sendiri kan bisa jadi. Bisa jadi. Kan? Karena selama ini nggak ada itu seneng transparan ke kita gitu, ke masyarakat kan gitu. Kami senang kalau ada masyarakat yang kritis seperti ini, senang saya. Jadi nanti bisa dicek volume, kemudian uangnya berapa kan sudah ada di situ lah. Kalau gitu enaknya ayo kita ke kelurahan aja, ketemu Pak Lurah aja kalau gitu. Siap. Ayo wes. Pak Lurah. Jadi bagus ini kalau ada yang mau seperti ini, saya senang. Jadi gini, tadi adik-adik ini loh mengatasnamakan warga itu tanya, gimana sih tahu-tahu ada pembangunan kok nggak pernah diajak ngomong lah, padahal kan kita itu sudah ada musrenbang dari itu 14 RT kami kumpulkan. Akhirnya misalnya RT tadi saya pas lihat-lihat di RT 7 itu ngontrol itu, tak contohkan sekalian. Nah ini setelah kita lihat itu ada pengajuan, nah pengajuan itu hanya diukur kan ada volume dan sebagainya, masih ngotot, ayo udah ketemu Pak Lurah aja kalau gitu Pak ceritanya. Monggo Pak. Oke, Mas Majid, jadi kita jelaskan juga terkait dengan program kelurahan itu ada mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran. Jadi setiap warga di akhir tahun itu pasti melaksanakan musrenbang. Di musrenbang itu warga bersama tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW meramuskan untuk pelaksanaan anggaran yang akan dilaksanakan di tahun depan. Seperti contohnya yang disampaikan Pak RW tadi, Pak RW mengusulkan 14 RT-nya, kemudian menyepakati prioritas kebutuhan yang akan dilakukan di tahun depannya. Itu ada usulan yang diprioritaskan di masing-masing wilayah dan akan diforumkan di forum musrenbang. Demikian untuk perencanaannya namanya. Yang ditanyakan apa tadi? Kalau itu kita sudah paham lah. Tapi kan selama ini kita itu tidak tahu penganggarannya bagaimana, alurnya bagaimana. Terus ini misalkan berapa volume ini tidak jelas ke masyarakat. Tahu-tahu terus ada paving di sini. Kemudian misalkan 1 tahun rusak, oh berarti kita boleh dong kita itu berpikiran jelek gitu. Ini pasti paling Pak RT sama Pak RW-nya main. Karena tidak ada transparan, kita boleh dong fair gitu. Iya, betul. Jadi gini, sekarang kejaksaan beserta pemerintah dan masyarakat berkolaborasi untuk membentuk sebuah aplikasi yang dinamakan Jaksa Jaga.
desa. Jadi dengan platform itu siapapun bisa mengakses untuk transparansi pemerintah desa dan kelurahan. Nah, di rumput tadi ini pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurahan bisa real time. Jadi setelah pelaksanaan pekerjaan selesai Pak RW, Iya betul. nah, itu akan dilaporkan oleh bendahara melalui aplikasi Jaga Desa ini, bisa langsung terrealisasi serapan dan perencanaan berapa, serapan dan volumenya berapa. Di situ bisa termuat beberapa poin yang ditampilkan, dan ini memang benar-benar realisasi yang ada sesuai dengan pertanggungjawaban dari kami ke negara. Seperti Mas bisa lihat. Seperti ini kan enak jelas Mas ya. Jadi kita nggak ada pikiran yang bagaimana. Nah ini kayak 1,53% nanti kita bisa cek Betul. sampai mana ini pembangunannya seperti itu kan. Kalau di sini 100% tapi realitanya tidak 100% bisa, Betul. kita protes bisa kan? Boleh, boleh, Silakan, boleh. silakan. Ya, enak kalau kayak gitu. Iya. Betul. Ya. Cocoknya jaga desa.kejaksaan.go.id. Ini perlu disebarkan ke yang lain Mas. Perlu. Betul. Ya, kita semua. Betul, betul. Iya, Oke. kita tahu. Harapan kami Pak RW Iya. dan seluruh masyarakat, Mas Majid, Mas Budi, Iya. Mas Yudi juga bisa mengetahui pelaksanaan Iya. pekerjaan atau mungkin pembangunan yang sedang dibunyai ini terkait Iya. dengan usulan penganggaran, Iya. usulan pelaksanaan pekerjaan dan Iya. pertanggungjawaban Siap. keuangan negara bisa termuat di akun platform Jaga Desa Kejaksaan.go.id ini. Jadi insya Allah Iya. berjenjang kita akan melaksanakan sosialisasi Ya. karena Iya. juga terobosan baru dari Iya. Kejaksaan RI untuk melindungi negara kita Ya. dari Ya. hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya. Sekalian, nggih, betul. Terima Karena kasih. saya kita tahu sendiri bahwa dengan di mana Pak RW nggih, Iya. bahwa korupsi Iya, iya. itu memang sulit dicegah kalau Iya. tidak dia kita yang membatasi. Ya. Terima kasih Pak Orang. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau saya tadi Enggak. agak sedikit. Enggak apa-apa. Saya sebagai RW malah senang. Jadi kalau ada masyarakat yang kritis seperti ini malah senang kami. Iya. Seperti yang disampaikan Pak Lurah tadi, saling kontrol. Jadi ini benar-benar dikontrol oleh masyarakat Iya. sebenarnya. Dan karena apa? Korupsi kecil itu kan yang dari korupsi besar. Kita mencegah dari kecil kalau bisa kan. Iya, iya, iya. benar. Oke, alhamdulillah dengan adanya aplikasi ini mungkin transparansi, keterbukaan Iya. anggaran, pelaksanaan pekerjaan bisa sama-sama memantau Iya, iya. dan mengawasi terkait Iya. dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di pemerintahan. Korupsi hilang, rakyat senang, negara senang.